Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UM Media dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Dalam episode spesial Ramadan kali ini, kita akan membahas tuntas terkait tema kita, yakni puasa dalam perspektif kesehatan. Sudah bersama saya di sini Ibu Yayu Eliana Mkep selaku Kaprodi D3 Kebidanan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dulu juga kami undang Ibu ya? Iya. Berarti sudah 2 kali. Insya Allah yang kedua kalinya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Oke, kesibukannya apa Ibu? Masih ngajar sama masih kayak mentoring gitu untuk mahasiswa D3 Kebidanan. Oke, tentunya juga sebagai ibu rumah tangga. Iya, pastinya. Iya. Ada ungkapan sumu tasihu yang berarti puasa itu menyehatkan. Nah, ada kasus Ibu di mana orang sakit ingin berpuasa agar dirinya bisa sehat. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi pada pasien yang masih dalam kondisi sakit, sebenarnya memang tidak diwajibkan untuk puasa. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau misalnya dengan berpuasa akan memperparah kondisinya, diharapkan bisa menunda, karena memang puasa tidak harus dilaksanakan pada bulan puasa, masih bisa diganti mungkin di hari setelah bulan Ramadan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang itu membahayakan mungkin bisa ditunda dulu seperti itu. Oke, berarti ada penyakit tertentu yang bisa ditunda, ada yang bisa untuk kita lanjut berpuasa. Kalau untuk asam lambung Ibu, bagaimana kita mengatasi itu? Ya. Bagi penderita asam lambung sebenarnya masih bisa disarankan untuk berpuasa, karena memang dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa dari sekian pasien yang menderita asam lambung kemudian pasien tersebut melakukan puasa, ternyata itu malah gejalanya itu malah semakin berkurang. Jadi seperti itu. Berarti kan memang dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa memang ada yang nilai positif dari kegiatan puasa. Jadi seperti itu. Oh, jadi berarti ketika kita menderita emah atau asam lambung, berarti kita masih bisa untuk mengikuti puasa. Iya. Oke. Untuk makanannya sendiri, pantangannya apa saja untuk penderita asam lambung? Ya, untuk penderita asam lambung, jadi pantangannya mungkin hampir sama dengan dalam kondisi yang nggak puasa, sama saja. Jadi yang pertama memang diharapkan jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Kemudian yang kedua, jangan makan atau minum yang mengandung kafein. Contohnya misalnya kopi, kemudian teh, kemudian susu misalnya. Kemudian minuman yang bersoda pun juga diharapkan jangan dikonsumsi dulu, karena beberapa makanan tersebut ternyata merangsang untuk meningkatkan asam lambung. Jadi seperti itu. Jadi kopi, susu gitu. Susu ya, teh misalnya. Karena kita kan di bulan Ramadan itu teh itu, es teh, apalagi es teh, sepertinya sangat istimewa. Iya. Nah, jadi iya, bagaimana itu? Ya, nah itu harus ada pengecualian maksudnya. Jadi harus ada pengecualian. Kalau memang dari konsumsi teh ternyata bisa meningkatkan asam lambung, kan tujuannya kan puasa kan untuk ibadah. Nah, tentunya walaupun kita melakukan ibadah, harapannya kita tetap dalam kondisi yang sehat. Jadi kalau misalnya dengan konsumsi teh ternyata akan memperparah kondisi asam lambungnya atau meningkatkan asam lambungnya, mungkin bisa dialihkan atau diganti dengan konsumsi minuman yang lain. Contohnya mungkin minuman yang sehat tentunya apa? Jus, air putih. Air putih juga. Oh, seperti iya. itu. Okay. Tips dari Ibu puasa tanpa bikin kambuh asam lambungnya itu apa sih? Ya, jadi yang pertama memang karena puasa itu termasuk yang ibadah ya. Jadi mungkin kita harus luruskan niat dulu bahwa kita berpuasa untuk beribadah. Nah, jadi ketika kita sudah meluruskan niat, tentunya ketika melaksanakan puasa itu akan bisa mengurangi tingkat stres. Kadang kan kalau misalnya dia sudah tahu dia punya riwayat asam lambung, kemudian dia nanti akan puasa. Kalau misalnya dari awal dia sudah
khawatir gitu. Nah, berarti kan nanti bisa saja puasanya bisa batal, jadi seperti itu. Jadi kita harus luruskan niat dulu. Karena apa? Karena pemicu dari asam lambung meningkat salah satunya stres. Ya, jadi kalau misalnya dari awal sudah stres duluan, gimana ya nanti kalau misalnya puasa, kira-kira nanti saya akan kambuh dan sebagainya. Nah, itu kan berarti tingkat stresnya juga meningkat. Nah, asam lambungnya juga meningkat, puasanya pun tidak akan tercapai gitu. Maksudnya tidak selesai gitu maksudnya. Seperti itu. Kemudian yang pertama kita memang harus luruskan niat. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin jangan menunda untuk sahur. Kadang kan ada yang males sahur gitu. Padahal kan sahur itu penting. Dan mungkin sudah ada hadis mungkin ya yang mengatakan bahwa untuk sahur sebisa mungkin diakhirkan. Nah, mungkin bisa 15 menit sebelum imsak. Nah, itu bisa kita gunakan untuk sahur. Yang pertama, kenapa kok kita akhirkan? Yang pertama, karena memang kalau penderita asam lambung kan biasanya kan sebisa mungkin lambungnya memang kalau misalnya diakhirkan kan berarti proses metabolisme dari asam lambungnya itu kan semakin lama, jadi seperti itu. Kemudian untuk energinya pun juga akan semakin lama gitu habisnya untuk dicerna kan gitu. Kemudian yang kedua, dengan mengakhirkan ya, tapi ini ada efek, bukan efek negatif sih sebenarnya. Walaupun mengakhirkan, tapi jangan mendekati imsak. Ya tadi yang saya sarankan memang 15 menit sebelumnya, jangan sampai mungkin 1 atau 2 menit sebelum imsak. Kenapa kira-kira? Kalau misalnya konsumsinya 1 atau 2 menit sebelum imsak, kira-kira keburu-buru kan ya? Nah, kalau misalnya keburu-buru itu yang biasanya lambungnya akan bekerja lebih keras. Bekerjanya lebih keras berarti kan resiko juga untuk meningkatkan asam lambung. Jadi seperti itu. Mungkin ya itu yang saya sarankan, mungkin 15 menit sebelum imsak, jangan mendekati gitu. Walaupun memang kita disarankan mengakhirkan untuk jadwal sahur. Kemudian seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin pada saat kita buka puasa. Nah, kalau buka puasa kan kalau disarankan itu gimana? Disegerakan. Nah, tapi ini juga ada pengecualinya. Maksudnya disegerakan itu bukan langsung kita makan besar. Ya, jadi mungkin kita harus lihat dulu, misalnya pada saat azan kita batalkan dulu puasa misalnya dengan konsumsi air putih, kemudian makan kurma. Nah, kemudian setelah itu kita mungkin sholat dulu, misalnya seperti itu. Jadi jangan langsung makan besar. Makan besarnya itu setelah dilakukan salat maghrib, baru kita bisa makan besar. Makan besar bukan berarti ini ya harus sampai berlebihan kenyang. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu, karena juga sama akan meningkatkan asam lambung. Jadi mungkin bisa konsumsi makanan sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya makan ya sedikit, kemudian habis itu kita jeda lagi, kemudian 1 atau 2 jam kita konsumsi lagi misalnya seperti itu. Kemudian itu yang ketiga. Nah, yang keempat bisa saja kita usahakan makannya itu harus yang ngunyahnya itu jangan terlalu cepat, harus pelan-pelan. Karena kalau misalnya pelan-pelan biasanya proses untuk pencernaan di lambung itu akan bisa dikatakan lebih baik, jadi seperti itu. Ngunyah pelan-pelan. Itu juga bisa untuk diet kan, Bu? Ya, bisa untuk diet juga. Itu guys, jadi bisa untuk diet. Nah, kita kan orang awam ya, Bu. Jadi belum tahu untuk masalah medis seperti itu. Kalau dalam ilmu kebidanan misalnya, ibu hamil dan menyusui itu disarankan untuk tidak berpuasa. Itu menurut Ibu bagaimana? Ya, sama mungkin ya dengan pasien-pasien yang lainnya. Jadi kita memang untuk ibu hamil dan ibu nifas kita lihat dulu kondisi dari ibunya. Ya, jadi kalau misalnya ibu hamil kalau misalnya dia hamil dengan komplikasi ya, jadi disarankan jangan puasa dulu ya, terutama ini untuk ibu hamil yang masih trimester 1. Hamil trimester 1 itu kan bisa dikatakan trimester 1 itu maksudnya 3 bulan pertama ya. Jadi di 3 bulan pertama itu adalah bisa dikatakan proses tumbuh kembang janin yang paling pesat. Nah, jadi kalau misalnya di situ tentunya butuh nutrisi yang banyak. Jadi kalau misalnya nanti ada pengurangan, nah itu khawatir
beresiko pada janin. Jadi seperti itu. Demikian pembahasan detail mengenai puasa dalam perspektif kesehatan. Semoga pembahasan kali ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yayu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, dan juga pemirsa UI Media sudah menyaksikan program-program UI Media lainnya. Terima kasih. Saya selaku host pamit undur diri. Salam Kampus 5 Menara Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.